Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Keputusan ini muncul setelah diketahui bahwa Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya pada saat wilayahnya tengah dilanda bencana alam, khususnya banjir yang melanda Aceh Selatan. Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemberhentian sementara tersebut dituangkan dalam 2 surat keputusan, SK, yang telah ditandatangani pada Selasa, 9 Desember 2025. SK pertama yang dikeluarkan Mendagri berisi pemberhentian sementara selama 3 bulan terhadap Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan. Keputusan ini diambil setelah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Mirwan MS, yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi dari Menteri Dalam Negeri, padahal di Aceh terjadi bencana yang membutuhkan perhatian serius. Mirwan MS diketahui berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 2 Desember 2025, tanpa mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjadi sorotan karena saat itu Aceh, khususnya Aceh Selatan, sedang menghadapi bencana alam yang menyebabkan kerusakan dan kesulitan bagi masyarakat setempat. Bupati seharusnya berada di wilayahnya untuk memimpin penanggulangan bencana dan memberikan dukungan kepada warga yang terdampak. Tito Karnavian mengungkapkan bahwa tindakan Mirwan MS tersebut jelas melanggar ketentuan yang ada, yaitu melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa surat izin dari Mendagri. Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas pemerintahan daerah dan memastikan bahwa pemimpin daerah dapat fokus pada tugas utama mereka, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam. Setelah diketahui bahwa dirinya telah berangkat umrah tanpa izin, Mirwan MS langsung menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Dalam unggahannya di media sosial pada 9 Desember 2025, Mirwan menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakannya yang menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan bagi banyak pihak. Ia juga meminta maaf kepada Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Mirwan MS menegaskan bahwa dirinya benar-benar menyesali keputusan tersebut dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah. Ia menyadari bahwa sebagai kepala daerah, dia memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakatnya, terutama dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan perhatian penuh. Permohonan maaf Mirwan juga mencakup pihak-pihak yang merasa terganggu dengan tindakannya, termasuk media dan pihak-pihak lain yang menyoroti peristiwa tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memahami niatnya untuk beribadah, namun juga mengakui bahwa keputusannya untuk berangkat umrah di saat yang tidak tepat telah menimbulkan banyak pertanyaan dan protes. Pemberhentian sementara ini menjadi salah satu tindakan yang diambil pemerintah untuk memastikan disiplin dalam pemerintahan daerah. Tito Karnavian menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah sanksi yang bersifat permanen, melainkan hanya pemberhentian sementara untuk memberikan waktu bagi proses pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan ini juga diambil agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, terutama dalam situasi bencana yang membutuhkan perhatian ekstra dari para pemimpin daerah. Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang saling mendukung, kepala daerah diharapkan selalu berada di lapangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam masa-masa sulit. Keputusan ini juga mengingatkan bahwa pemimpin daerah harus selalu memprioritaskan kepentingan rakyat dan tidak boleh mengabaikan tugas utama mereka dalam situasi darurat. Sebagai kepala daerah, tanggung jawab utama adalah menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan penanggulangan bencana berjalan dengan baik. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.